Kawan petani, kita jalan-jalan ke kebun singkong yang ada di Nusa Penida. Ini kebetulan ada yang panen ya. Nah, ini bekas bonggolnya nih. Itu kebunnya tuh, kebunnya. Nah, ini kita ke proses pengolahan ya, pengolahan singkong. Ini dia. Singkong kuning tidak. Pengolahan singkong dengan sistem tradisional ya. Wah, ini apik deh. Ini pidala adi maksudnya. Ini apa dan Bu? Apa namanya? Angkres. Angkresan ya, angkresan. Jadi coba kita ulas nih angkresan, angkrikan ini apa ya? Yang pertama dilakukan yaitu pengupasan ya. Singkong yang sudah dicabut, dipanen, ya, kemudian dicecek, nih, kemudian dikupas. Nah, ngupasnya pakai pisau, ada yang masih pakai golok. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan apa nih ada Bu? Ngangkrik. Pengangkrian atau gangsur ya. Nah, kalau alatnya nih. Ini dari kaleng ini. Kaleng yang dibolong-bolongin pakai paku nih, ya. Tradisional banget. Nah, prosesnya seperti ini. Hasilnya ini. Nah, setelah sudah seperti ini, kemudian dilanjutkan penjemuran. Jadi proses penjemuran ini agar bisa tahan lama ya, agar bisa disimpan. Ada juga yang seperti tadi itu, dia langsung digunakan sebagai makanan nasi, itu namanya lecok ya. Kalau Jawa itu sawut. Nah, itu kalau kita lagi masak daging ya, ikan tongkol. Sini kan ikan tongkol ya di Nusa Penida ini. Itu pas banget itu, cocok banget. Nah, lalu kemudian ya dari hasil pengangkrikan itu kemudian dijemur. Jemurnya menggunakan terpal di sini ya. Ini yang sudah agak kering. Banyak tawon. Ini bukan lalat ya. Ini tawon madu tuh. Mungkin ada nektarnya ya, manis-manis gitu, makanya si madu ini senang. Nah, di sini itu yang mungkin yang kemarin ya sudah agak kering tuh. Nah, ini yang baru, yang tadi pagi ya. Ini agak basah. Ini warnanya kuning, berarti ini singkong makan kuning. Yang itu singkong makan putih ya. Proses penjemuran itu bisa dilakukan 1 atau 2 hari ya, tergantung cuacanya ini. Nah, kalau cuacanya panas itu bisa 1 hari ya, 1 hari lebih dikit mungkin ya, agar kadar airnya itu bisa nggak ada ya, kering. Nah, itu nanti bisa disimpan 2-3 bulan. Tadi saya tanya kalau misalnya 1 tahun bubuan katanya. Nah, kita tanya-tanya lagi ke ibunya ini, bagaimana proses penjualannya. Ngadop jahe nih Bu? Ngadop ini jahe. Timpal ini ngadop. Oh, teman-teman ya. Halo, ngadop apa? Ada naik anu kepekon, ada kini kresek. Kentang eceran. Gampang laku apa enggak? Ada itu. Agak yo. Iya. Nah, terus dari pemerintah ada enggak perhatian? Enggak ada. Pemerintah ada perhatian enggak? Enggak ada ya. Ada. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian ya. Kita serius nih. Jadi Bali, khusus Nusa Penida lah ya, itu sektor ekonomi utama yaitu dari sektor pariwisata. Nah, sedangkan sektor pertanian yang sebenarnya potensial itu tidak menjadi perhatian. Nah, ini sangat miris sekali. Kenapa? Di sektor pertanian ini yang melakoni sektor tersebut ya itu
rata-rata yang udah tua-tua, ya. Yang tua-tua, yang muda-muda nggak mau dah. Padahal kalau yang muda-muda ini aktif di sektor pertanian, saya rasa cara berpikirnya akan lebih luas ya. Bagaimana seperti singkong ini bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, jadi mohon perhatian untuk pemerintah Kabupaten Klungkung ya, khususnya di Nusa Penida ini, di Kecamatan Nusa Penida ini, dan kemudian pemerintah Provinsi Bali ya, mohon perhatian untuk kawan-kawan petani yang ada di Nusa Penida, karena kalau saya lihat ini sektor pertanian ini bagus ini. Nah, mohon dibantu untuk pembinaan pengolahannya, kemudian bagaimana distribusi penjualannya. Nah, ini agar bisa kawan-kawan petani ini bisa lebih maju ya, mendapatkan ekonomi, dan kemudian mereka bisa sejahtera. Kasihan kalau mereka bersaing di sektor pariwisata, yang tua-tua ini jelas kalah dengan yang muda-muda. Nah, tidak hanya itu ya, tidak hanya dari sisi pengolahan, penjualan dan lain sebagainya. Dari sektor pengolahan, nih, lihat nih tanahnya. Tanahnya subur ini. Subur banget. Kalau di tempat kami ini kayak di Lampung Selatan ya, tanah ini karena berbukit ini ya. Ini mereka mengolah lahannya manual. Nah, di Dinas Pertanian ya, apakah itu di kementerian atau dari mana lah ya, itu kan ada bantuan-bantuan traktor tangan itu. Ini bisa ini, traktor tangan bisa nih. Ya, kasihlah bantuan mereka nih. Di Nusa Penida nih potensi pertanian sebenarnya sangat tinggi. Dulu pertanian adalah andalan daripada masyarakat di Nusa Penida. Tetapi begitu pariwisata mulai ada di sini maju, nah ini sektor pertanian sudah tidak diperhatikan. Paling beberapa mereka nanamnya ada bunut ya, bunut itu untuk makanan sapi. Nah, jadi itu mohon diperhatikan saudara kami ya, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Klungkung. Terus ikuti saya kawan-kawan ya, kita akan mengunjungi beberapa sektor pertanian yang ada di Nusa Penida. Mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman, nanti petani bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Salam bertani.